Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustana Mirza, mahasiswa Hukum Tata Negara semester 9, ingin mewawancarai Sekretaris Tuhaped Kampung Alupinang, Bangsa Timur, yaitu Bapak Muhammad Nasir, SPDI, mengenai tentang penerapan kebijakan tentang pandemi COVID-19. Mari kita simak video berikut ini. Oke, peran yang telah dilakukan oleh Tuhaped khusus di kampung kami, yaitu Kampung Alupinang, itu banyak ya. Salah satunya mengenai bagaimana yang telah diterapkan dalam surat edaran terhadap penerapan protokol kesehatan yang telah berlangsung beberapa bulan yang lalu. Itu bagaimana terhadap pengunjung ataupun terhadap orang-orang yang mungkin yang sebelumnya bekerja di luar, itu diharapkan untuk yang namanya isolasi mandiri. Maksudnya isolasi mandiri yaitu di mana mereka tidak dibolehkan sebelumnya untuk dapat berinteraksi dengan orang-orang di kampungnya. Misalnya ada beberapa masyarakat yang bekerja di luar daerah sehingga mereka pulang pada masa tertentu dan tidak dibolehkan untuk ikut serta dalam bermasyarakat ataupun berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Yang kedua, di situ ada juga yang namanya penggunaan masker baik itu di tempat ramai maupun di tempat-tempat yang melakukan aktivitas, misalnya seperti di pasar dan lainnya. Dan yang ketiga, di situ apa juga mengarahkan untuk bagaimana menjaga diri, melakukan yang namanya pola hidup sehat seperti mencuci tangan, bersin dan selalu memakai masker ya. Dan apalagi ya, banyak sebenarnya. Yang penting yang namanya hidup sehat, tetap menjaga yang namanya stamina tubuh dengan baik, dan apabila ada terasa lesu dan beberapa sakit badan, bersin, langsung datang kepada pihak kesehatan untuk menanggulangi ataupun untuk memeriksa lebih lanjut. Pemerintah juga melakukan beberapa kebijakan untuk menanggulangi terhadap penyebaran COVID-19 di masyarakat dengan memberikan arahan ataupun perintah untuk membatasi jam malam pada masyarakat. Dari khusus kita wali kota Langsa melakukan yang namanya karantina daerah, sehingga di beberapa daerah tidak dibolehkan untuk memberikan ataupun untuk pergi ke tempat daerah yang lain, agar yang namanya COVID-19 ini atau virus ini tidak menyebar daripada pihak yang lain. Seperti yang kita ketahui bahwa virus COVID-19 ini dia itu menyebar dikarenakan beberapa orang yang terjangkit ya, sehingga ketika dia berinteraksi, kita tak tahu kapan terkena ataupun terinfeksi ataupun teridentifikasi dia adalah penderita corona. Namun setelah dia beberapa masa ataupun beberapa hari, beberapa waktu lama, dari situ baru dia nampak daripada penyakit tersebut, sehingga kita tidak tahu kapan pastinya kita telah terjangkit atau tidaknya. Sehingga pemerintah melakukan karantina daerah pada masa itu. Dan menurut saya pribadi, karantina daerah itu adalah suatu kebijakan yang efektif ya, yang sangat bagus yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi yang namanya penyebaran COVID-19. Yang kedua, itu juga ada yang namanya larangan untuk melakukan segala bentuk hal yang mengundang keramaian. Misalnya kita ingin melakukan suatu walimah ataupun pesta, itu tidak dibolehkan. Walaupun akhir-akhir 4 bulan 5 bulan selanjutnya itu ada kebolehan, namun
dengan syarat harus adanya yang namanya sarana untuk menunjang menjaga hidup sehat, ataupun ada yang namanya mengikuti protokol kesehatan seperti cuci tangan sebelum masuk, ataupun ada alat pendeteksi suhu badan. Selanjutnya ada dalam Alupina juga, Alupina terkhusus yang saya tinggal di sana, saya sebagai sekretaris Dohaput Kampung Alupina itu melakukan beberapa kebijakan, ya termasuk juga dengan basic Alupina dan seluruh aparatur kampung dengan pengadaan alat tes suhu badan. Setelah itu kami ada juga melakukan yang namanya beberapa simulasi dan arahan terhadap bagaimana cara hidup sehat dan penanganan bagi orang-orang yang telah terkena ataupun terjangkit COVID-19 ini, dan juga bagaimana ciri-ciri mereka orang-orang yang telah terkena ataupun terinfeksi virus corona ini, sehingga pada masa itu ada terjadi kami lakukan, termasuk juga bersama kami itu Polres Langsa Timur ikut melakukan simulasi hidup sehat dan bagaimana cara kita mengetahui masyarakat yang terkena penyakit COVID-19 ini. Dan di situ juga kami ada melakukan penyemprotan disinfektan. Penyemprotan disinfektan itu hampir seluruh kampung, dan diutamakan tempat-tempat umum, maksudnya tempat yang sering dilakukan aktivitas umum seperti masjid, mushola, sekolah, dan pasar. Di situ juga kami pengadaan terhadap pencuci tangan dan alat penyemprotan disinfektan juga ada. Jadi alhamdulillah terkhusus kita di Aceh juga tidak ada ya secara gamblang ataupun secara jelas ataupun secara aktualnya terhadap penetapan masyarakat yang terkena ataupun terjangkit COVID-19. Ada beberapa hanya pernah, tapi mereka hanya hanya terinfeksi dan alhamdulillah sembuh, tidak ada merenggut nyawa, berbeda dengan negara-negara di luar Indonesia. Mungkin di Indonesia ada, mungkin terkhusus di Aceh di Aceh tidak ada, tapi di luar Aceh mungkin ada beberapa korban jiwa yang terjangkit karena virus corona ini. Mengenai apakah berjalan dengan baik tidaknya ataupun benar tidaknya, maksimal tidaknya suatu yang namanya kebijakan ataupun suatu peraturan, pasti ada namanya kekurangan dan sedikit keganjalan ataupun tidak sesuaian daripada keinginan kita, dikarenakan faktor perbedaan, dikarenakan masyarakat bukan hanya yang namanya mempunyai satu pemikiran ataupun satu profesi ataupun satu keadaan yang sama, mereka mempunyai hal-hal yang berbeda dengan yang lainnya, sehingga ketika suatu pemerintah menerapkan suatu kebijakan, walaupun kebijakan itu yang terbaik pada masa itu, namun ada di satu sisi terdapat hal yang sedikit memberatkan, misalnya penerapan pembatasan jam malam. Otomatis bagi mereka masyarakat yang mempunyai finansial pekerjaannya malam, hal ini dapat merusak perekonomian, sehingga mereka yang awalnya mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan pekerjaan tersebut hilang ataupun terhambat, sehingga banyak masyarakat mengeluh. Ya, kalau seperti ini bagaimana kami makan? Apakah kami makan dengan pemberian dari corona? Ya, kita paham itu manusia ini butuh yang namanya kebutuhan untuk hidup. Kebutuhan untuk hidup, ya seperti makan dan seluruh kebutuhan yang lainnya harus terpenuhi, sehingga beberapa keluh kesah dari masyarakat, salah satunya hilangnya pekerjaan, kedua tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari mereka, sehingga hal ini menjadi suatu hal yang
membuat apa namanya membuat peraturan ini harus dilanggar. Kenapa? Karena ada hal yang harus lebih dibutuhkan. Karena keperluan hari-harinya tidak terpenuhi. Namun hal ini diambil positif, ya dinilai positif dari pemerintah dengan adanya bantuan dari pemerintah yang disebut dengan BLT. BLT bantuan langsung tunai, ya. Bantuan langsung tunai yang diberikan 3 tahap, mungkin ini udah 9 tahap ya. Diberikan terkhusus kepada mereka-mereka yang benar-benar membutuhkan hal itu dikarenakan terhambatnya pekerjaan dan kebutuhan mereka karena COVID-19. Dan juga ada UMKM ya, bantuan di mana ketika yang mempunyai profesi sebagai pedagang yang dagangannya nggak bisa dia lakukan lagi karena COVID ini, pemerintah melakukan kebijakan dengan memberikan bantuan untuk mereka-mereka yang tidak dapat lagi mengambil penghasilan dari pekerjaan tersebut. Iya, cuman kalau secara kendala yang lain, kalau masalah pematuhan pola hidup sehat itu terkhusus di kampung kita, alhamdulillah mereka melakukan hal tersebut dikarenakan mereka paham betul bahwa COVID-19 ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Mungkin efeknya awal-awal seperti penyakit biasa, demam biasa, batuk biasa, pilek biasa, namun lambat laun akan menjadi terjangkit apabila setelah lama berat penderitanya akan dapat menghilangkan jiwa ataupun kematian. Sehingga hal ini selalu kita wanti-wanti, kita beritahukan, kita himbaukan kepada seluruh masyarakat, sehingga alhamdulillah masyarakat dapat mengambil kebijakan dengan baik terhadap peraturan ataupun terhadap kebijakan pemerintah ini. Mungkin hanya itu dalam lebih kurangnya terhadap penerapan terhadap kebijakan COVID-19 ini. Yang lain mungkin tidak ada.